channel ini, yaitu channel Seva Daniela, dan pada video kali ini kita akan bahas salah satu contoh soal kimia mengenai gaya antar molekul. Dan ini merupakan kedua pertanyaan ini yang kalian sudah bisa lihat di layar kalian sekarang ini. Ini merupakan pertanyaan dari kiriman teman kita. Jadi di sini yang pertama, untuk soal yang pertama ini dia menanyakan tentang ikatan hidrogen, dan yang kedua teman kita ini menanyakan tentang gaya dipol terimbas. Jadi kita akan coba bahas satu-satu ya. Jadi untuk yang pertama, dikatakan dalam soalnya itu spesies kimia berikut yang dapat berikatan hidrogen dengan air adalah, jadi di sini ada 5 jawaban ya. Yang pertama, di antara kelima jawaban ini ada salah satu yang berbentuk ion, yaitu ion Na+ ya, ion natrium, dan sisanya itu dia bukan merupakan ion. Ya, jadi yang pertama, yang B ini ada metana, yang C ini adalah asam sulfida, yang D ini adalah CCl4 atau karbon tetraklorida, dan yang E ini adalah metanol, seperti itu. Nah, di antara kelima spesies ini, mana yang dapat berikatan hidrogen dengan air? Jadi kita disuruh mencari salah satu di antara kelima spesies ini yang dapat berikatan hidrogen dengan air. Pertama kita harus cari tahu dulu air itu bagaimana ya bentuk molekulnya. Kalau kita lihat di sini air itu adalah H2O. Kalau saya gambar seperti ini dia. Ya, jadi O-nya itu dia memiliki 2 PeB ya, 2 pasang elektron bebas seperti ini, sehingga air itu merupakan satu molekul polar. Jadi dia merupakan molekul yang polar seperti itu. Nah, untuk menentukan spesies yang mana yang dapat berikatan hidrogen dengan air ini, pertama kita harus cari tahu dulu apa itu definisi ikatan hidrogen. Jadi kalau ikatan hidrogen itu merupakan ikatan antar molekul di mana ikatan ini terbentuk antara atom yang sangat elektropositif dengan atom yang sangat elektronegatif. Nah, sesuai dengan definisi ini, biasanya ikatan hidrogen itu terbentuk antara atom H dengan atom F, atau atom H dengan atom O, atau juga dengan atom H atau dengan atom N. Jadi HF, HO, atau HN, seperti itu. Itu yang disebut dengan ikatan hidrogen. Dan kalau kita lihat di sini, kita di antara 5 pilihan ini kita cek sekarang. Mana di antara kelima pilihan ini yang mengandung ikatan hidrogen? Kalau untuk yang pilihan A, ion natrium sudah jelas dia tidak punya ya, karena dia tidak memiliki atom H juga, F juga nggak punya, O juga nggak punya, N juga nggak punya. Kalau kita lihat sekarang untuk yang CH4 ini, kalau kita gambar ya, CH4 seperti ini dia bentuknya tetrahedral ya. Jadi di sini CH4 ini gambarnya. Oke. Ya. Dan kalau kita lihat, karena seperti definisi tadi, ikatan hidrogen itu merupakan ikatan antar molekul ya. Jadi, dia bisa berikatan antara H yang di CH4 ini dengan O yang di air. Jadi, bisa dipakai garis putus-putus di sini. Ini yang disebut dengan ikatan hidrogen. Kayak gitu. Nah, cuman apakah benar seperti ini? Maksudnya ikatan hidrogen? Nah, yang seperti tadi saya sudah bilang, kalau ikatan hidrogen itu merupakan ikatan yang terbentuk antara atom yang sangat elektropositif dengan atom yang sangat elektronegatif. Kalau kita lihat di sini, di H yang di CH4 ini, dia berikatan dengan H dan C kan. H ini dia berikatan dengan C, sehingga dia tidak terlalu elektropositif. Jadi, ikatan antara H dengan O ini dia bukan merupakan ikatan hidrogen. Jadi, pasti yang B itu jawabannya salah. CH4 dia tidak dapat membentuk ikatan hidrogen dengan air. Oke. Selanjutnya untuk C, asam sulfida H2S. Kalau kita cek sekarang dia tidak memiliki atom F, tidak punya, atom O juga tidak punya, dan atom N juga tidak punya. Jadi otomatis dia tidak dapat berikatan hidrogen dengan air. Begitu juga untuk yang D, CCl4 ya, karbon tetraklorida. Itu juga dia tidak memiliki atom F juga, atom O juga nggak punya, dan atom N juga tidak punya. Jadi dia sudah pasti tidak dapat berikatan hidrogen dengan air. Dan untuk yang E, itu adalah metanol. Kalau kita gambar, metanol itu seperti ini dia. Saya akan tetapkan gambarnya ya. Ikatan hidrogen biasanya disimbolkan dengan garis putus-putus ya. Jadi garis putus-putus itu menunjukkan adanya ikatan hidrogen antar dua molekul. Seperti itu. Saya akan coba hapusin bagian sini. Oke, kita akan gambar dulu metanolnya ya. Metanol itu seperti ini dia. Dia C, dia berikatan dengan H. Di sini dia berikatan dengan H. Nah, ini maksudnya nih antara C sama H di sini bukan berarti ikatan hidrogen ya, tapi ini maksudnya kalau kita gambar secara 3 dimensi itu artinya dia ke belakang dia.
Oke, dan dia berikatan dengan OH. OH-nya saya akan gambar ke atas biar lebih gampang, O dan H. Oke, nah antara O dengan H ini ya, ini dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Jadi O pada air dengan H pada metanol ini dia dapat membentuk ikatan hidrogen. Karena kalau kita lihat di sini antara H dengan O, ini dia hanya ini sangat elektropositif. O kan sangat elektronegatif, dia dapat membentuk ikatan hidrogen di dalamnya. Jadi otomatis H ini sangat elektropositif, sehingga O-nya ini dia jadi sangat elektronegatif, sehingga dia dapat membentuk ikatan hidrogen. Seperti itu. Jadi ini merupakan ikatan hidrogen. Jadi di antara kelima pilihan ini, spesies yang dapat memberi ikatan hidrogen dengan air itu adalah E, yaitu metanol. Oke. Selanjutnya untuk yang soal nomor 2. Jadi soal nomor 2 itu teman kita itu menanyakan tentang gaya dipol terimbas. Ya, ditanyakan bahwa gaya dipol terimbas dapat terjadi antara gas hidrogen dengan, jadi di sana ada kelima pilihan juga ya, dan kelima pilihan tersebut itu merupakan fase gas semua. Jadi ini merupakan gas hidrogen juga, dia berfase gas dan kelima pilihannya juga berfase gas semua. Dan yang pertama kita harus ketahui dulu apa yang dimaksud dengan gaya dipol terimbas. Nah, gaya antara molekul ini kita bisa bagi jadi macam-macam jenisnya ya. Jadi yang pertama itu kita bisa tulis ada dipol sesaat, dan dipol terimbas. Terus setelah itu untuk yang kedua bisa saja itu ada dipol terimbas, atau bisa saja dipol-dipol. Jadi ada 3 kemungkinan ini. Jadi dipol sesaat, dipol terimbas, yang kedua dipol terimbas, dan yang ketiga dipol-dipol. Maksudnya apa? Jadi untuk yang pertama kalau kita lihat dipol sesaat sama dipol terimbas itu maksudnya antara dua molekul ini awalnya dia tidak memiliki dipol, namun karena dia berinteraksi satu dengan yang lain, jadinya dia dapat membentuk dipol secara sementara. Dan yang pertama ini kemungkinannya itu terjadi pada molekul yang nonpolar dan molekul yang nonpolar, seperti itu. Ini untuk yang kemungkinan yang pertama, dipol sesaat, dipol terimbas. Sementara untuk yang kedua, itu adalah dipol terimbas. Jadi kalau dipol terimbas berarti artinya salah satunya itu dia memiliki dipol, dan yang kedua dia tidak memiliki dipol, namun dia bisa membentuk dipol sementara karena dia terimbas dari molekul lain yang memiliki dipol. Dan kalau kita lihat di sini kalau yang memiliki dipol berarti dia pasti polar ya. Dan yang dipol terimbas itu dia pasti molekulnya non-polar. Jadi untuk dipol terimbas itu terbentuk dari molekul polar dan molekul non-polar. Sementara untuk yang ketiga, dipol itu berarti molekul polar dengan molekul yang polar juga. Nah, kalau dalam soal yang kedua yang ditanyakan oleh teman kita ini, yang dimaksud itu adalah yang nomor 2, yaitu gaya dipol terimbas. Kalau kita lihat di sini bahwa gas hidrogen itu gas H2 ya. Kalau kita lihat bentuk ikatannya seperti ini, H berikatan tunggal dengan H, ini sudah pasti dia non-polar. Sementara kalau kita lihat di pilihan di kemungkinan yang kedua ini, yaitu dipol terimbas, kan yang gas hidrogen ini sudah pasti non-polar. Jadi kita harus cari di antara kelima pilihan ini yang merupakan molekul yang polar. Kalau kita cek satu-satu, yang A itu adalah gas nitrogen ya, gas N2. N dia berikatan angka 3 dengan N, jadi sudah pasti ini non-polar. Jadi bukan ini jawabannya. Begitu juga untuk yang B itu adalah gas klor, Cl berikatan dengan Cl, berikatan tunggal ya, sudah pasti non-polar, jadi bukan ini jawabannya. Dan yang C itu merupakan gas SO2, sulfur dioksida. Kalau kita gambarkan dia akan jadi seperti ini ya, sulfur dioksida. Jadi S dia berikatan rangkap 2 dengan O, ada dua O kan, dia berikatan rangkap 2 dengan O sebanyak 2 kali. Dan dia memiliki elektron di sini, dia punya 1 PeB ya. Dan otomatis karena dia memiliki PeB, dia pasti akan merupakan senyawa yang berbentuk yang polar, seperti itu. Jadi ini pasti jawabannya untuk yang C. Jawabannya itu adalah gas SO2 ya. Tapi kalau misalnya kita pengen cek yang pilihan D dan E, kita bisa lihat yang D itu adalah gas CH4. Ya, gas CH4 ya. Kalau kita gambarkan, dia bentuknya seperti ini, tetrahedral ya. Dan dia tidak memiliki PeB sama sekali di C-nya, sehingga dia non-polar. Jadi pasti bukan ini jawabannya. Begitu juga untuk yang gas PCl5. PCl5, saya akan hapus dulu. Dia akan jadi seperti ini gambarnya.
P dia berikatan sebanyak 5 kali dengan Cl. Jadi dia membentuk ikatan tunggal dengan Cl sebanyak 5. Nah, karena tidak ada PeB di P-nya, tidak ada elektron bebas ya, jadi sudah pasti dia nonpolar. Jadi di antara kelima pilihan ini, yang dapat membentuk gaya dipol-dipol terimbas dengan gas hidrogen itu adalah C, gas SO2, sulfur dioksida. Baik, terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini, dan bagi kalian yang ingin dibuatkan videonya seperti teman kita ini juga, kalau kalian punya soal atau pertanyaan apapun, dan kalian ingin dibuatkan videonya seperti ini juga, silakan kalian cek deskripsi dalam setiap video kami. Di sana ada email, dan kalian bisa kirimkan soal kalian ke email tersebut. Terima kasih.